Renungan Harian GKI Anugerah Kamis 17 Maret 2022. Tuhan melawat umat-Nya, Ia mau menyegarkan dahaga jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias yang telah melawat perempuan Samaria ini dan memulihkan kehidupannya. Engkau pun sanggup memulihkan hidupku saat ini menjadi bejana yang memancarkan kemuliaan-Mu. Engkaulah Allah yang bangkit dan hidup selamanya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 10-14 dengan ayat mas yang berbunyi, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Yohanes 4 ayat 12. Siapakah Tuhan Yesus yang mengatakan barang siapa minum air yang diberikannya tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apakah Anda pernah diberi air minum oleh seseorang yang Anda ingat selamanya? Saya pernah diberi minum 1 botol Pocari Sweat 500 ml oleh pemandu tur di Bandara Udara Mumbai pada bulan Maret tahun 2006. Air itu saya minum habis dan botolnya saya buang. Tetapi ingatan akan pemberian air minum itu tidak akan terlupakan sampai hari ini. Air minum itu diberikan pada saat saya kehausan dan sangat keletihan dalam perjalanan menuju Israel dan pesawat terpaksa transit 13 jam di Mumbai karena mengalami masalah air. Air minum itu sangat menolong menyegarkan tubuh saya yang waktu itu sudah tidak sanggup berdiri untuk mengantri pemeriksaan dokumen di perjalanan di bandara. Air minum itu lebih dari sekedar air minum yang menyegarkan fisik saya dari kehausan. Air minum itu memiliki makna lain, mengingatkan saya pada kepekaan seseorang untuk menolong pada saat ia melihat ada yang perlu ditolong. Sumur Yakub, Bir Yakub, yang dulu digali oleh Yakub dan terletak di tanah miliknya Sikar, yakni diyakini sama dengan Sikem, Kejadian 33 ayat 18-20, telah menjadi sumber air minum yang menghidupi anak-anak dan ternak Yakub. Setelah ribuan tahun, sumur itu masih menjadi sumber air minum bagi keturunannya. Situs arkeologi sumur itu beserta timbanya sampai sekarang masih bisa dikunjungi di sebuah gedung gereja dalam biara Bir Yakub yang lokasinya 76 meter dari Tel Balata di bagian timur kota Nablus. Sumur itu memiliki lubang leher yang sempit, hanya cukup memuat 1 orang dewasa dengan tangan terangkat. Panjang leher sumur 1,3 meter dan setelah itu berbentuk tabung dengan diameter 22,5 meter. Sumber Wikipedia. Sumur itu tidak berasal dari mata air. Sumur itu berasal dari resapan air hujan dan embun yang berkumpul di dasar sumur. Ketika Tuhan Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria ini untuk meminta dan menerima air yang diberikan Tuhan, tidaklah mengherankan perempuan ini menjawab dari mana Tuhan memperoleh air hidup karena Tuhan tidak punya timba. Fokus perempuan Samaria ini masih kepada air dari sumur Yakub yang dianggap sebagai air kehidupan dan tidak ada yang lebih besar dari Yakub kakek moyangnya yang diberkati Tuhan turun-temurun. Betapa ajaibnya konselor atau penasihat agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Ia menuntun nalar manusia yang terbatas pada materi dan hal-hal duniawi ke arah kebutuhan rohani. Secara kasat mata, tidak mungkin Tuhan menawarkan dan memberikan air yang perlu ditimba dari sumur Yakub. Jadi, ada air kehidupan lain dari mata air surgawi yang telah datang dan melawat perempuan ini. Dialah Sang Mesias yang dijanjikan akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah yang sedang berbicara dengan perempuan Samaria ini tepat di pinggir sumur Yakub. Betapa indahnya pemberitaan kabar baik yang berlangsung dari Sang Mesias. Beritanya dapat disimak dan dimengerti perempuan Samaria yang sederhana ini. Meskipun ia masih terfokus pada perkara jasmani, namun ia sudah mengarah pada janji Mesias yang lebih besar dari kakek moyang umat Allah.
Perempuan ini bertanya ke arah perkara rohani, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Tuhan ingin kita menemukan dan mengakui sendiri kemesiasannya. Kita kadang memberitakan Injil tergesa-gesa, potong kompas, agar orang yang mendengarnya langsung percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia menuntun langkah demi langkah agar jiwa yang haus ini menemukan sendiri kebutuhan rohani dan mendapat kepuasan darinya. Tuhan menjawab, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Yohanes 4 ayat 13-14. Tuhan Yesus lebih besar dari bapa-bapa leluhur yang dipuja dan disembah keturunannya, lebih besar dari nabi-nabi dan manusia. Dialah air kehidupan yang melawat umatnya, dan dengan lemah lembut menawarkan agar kita datang dan menerima mata air kehidupan yang menyegarkan jiwa kita dari keletihan perjalanan hidup. Mintalah dan terimalah air kehidupan dari surga ini untuk memenuhi dan menyegarkan hati dan pikiranmu. Sharingkan langkah demi langkah bagaimana Anda akhirnya bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi dunia dalam kehidupan Anda.